Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Di kesempatan kali ini coba kita bahas peraturan gubernur pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu semua, terkait dengan naskah surat yang dimana ini sebenarnya sudah berlaku mulai kapan hari atau di tahun kemarin, tapi mungkin Bapak Ibu semua masih belum mengetahui. Coba kita langsung bahas satu persatu dan kita coba pahami seperti apa naskah persuratan tersebut. Namun sebelum kita ke informasi ini, coba absen terlebih dahulu nih, dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal? Di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, Bondowoso hadir mas, Surabaya hadir mas, Situbondo hadir mas, Bandung hadir mas, dan kota-kota lainnya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa di grup Telegram saya di @stready_aba_channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa mengirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya. Coba langsung kita lihat informasinya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan mencoba untuk menginformasikan salah satu perubahan terkait dengan naskah persuratan. Mungkin Bapak Ibu semua guru ataupun sebagai tetap pelaksana TU yang menangani surat, perlu diketahui nih bahwasanya surat saat ini, naskah suratnya untuk Pemprov Jatim ya, digarisbawahi untuk Pemprov Jatim sesuai dengan peraturan gubernur di sini nomor 30 tahun 2023 ada perubahan. Di mana di sini ada beberapa kode yang lebih panjang lagi daripada sebelumnya. Nah, seperti apa sih? Coba kita bahas bersama Bapak Ibu semua. Sebelumnya jangan di skip video ini agar Bapak Ibu semua memahami maksud dan tujuan dari peraturan gubernur ini. Nah, untuk naskah tata surat tersebut itu diatur di dalam peraturan gubernur nomor 30 tahun 2023. Coba kita langsung ke sini Bapak Ibu semua. Di sini Bapak Ibu semua diatur tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 26 tahun 2009 tentang tata kearsipan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan hormat Gubernur Jawa Timur. Nah, kita tidak akan membacakan secara detail terkait dengan menimbangnya. Coba kita satu saja. Menimbang bahwa untuk mendukung implementasi sistem informasi kearsipan yang dinamis dan terintegrasi, perlu dilakukan pengolahan tata kearsipan di lingkungan Pemprov Jatim. Nah, kita lanjut pada ini mengingat, kemudian kita langsung pada menetapkannya. Kita coba cek apa yang ditetapkan di dalam aturan ini. Memutuskan peraturan gubernur tentang perubahan atas peraturan gubernur Jawa Timur nomor 26 tahun 2009, yaitu tentang tata kearsipan di lingkungan Pemprov Jatim. Pasal 1, inilah pasal-pasalnya yang perlu Bapak Ibu semua pahami dan pedomani. Beberapa ketentuan dalam peraturan gubernur Jawa Timur nomor 26 tahun 2009 tentang tata kearsipan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Nah, jadi bunyi di pasal 1 ada perubahan. 1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maksudnya pemerintah provinsi adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat di Pemprov Jatim. Intinya semua Pemprov Jatim. Perangkat-perangkat daerahnya. Jadi arsipnya punyanya Jatim. Arsip statis adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan disimpan sebagai arsip instansi yang menguasainya untuk kemudian disimpan dalam Depo Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan dalam lampiran 1 Romawi 2 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. Di mana di sini Bapak Ibu semua untuk lampirannya, nah kita lihat pola klasifikasi kearsipan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Jadi Bapak Ibu semua misalnya ingin mengunduh file ini, silakan unduh saja di Aba Channel. Nanti Bapak Ibu semua bisa cek tata naskah persuratan ini. Nah, coba kita lihat ini sejak diberlakunya sejak kapan. Coba kita cari berlaku. Di sini ketentuan dalam lampiran angka Romawi 2 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. Nah, nih. Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Jawa Timur. Ingat, peraturan ini berlaku, digarisbawahi, sebenarnya berlaku itu sudah mulai tahun 2023, yaitu peraturan gubernur ini dimulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Nah, ditetapkan di Surabaya 25 Mei tahun 2023. Jadi 25 Mei tahun 2023. Jadi sudah ada beberapa instansi sebelumnya yang sudah mengimplementasikan, karena masih mungkin belum mengetahui, jadi belum tahu terkait dengan persuratan ini, jadi tidak dilaksanakan. Tapi ini sudah sebenarnya mulai diberlakukan. Contoh saja di Dinas Pendidikan itu sudah mulai diberlakukan. Di cabang Dinas Bondowoso pun sudah mulai diberlakukan. Penomorannya mulai Januari tersebut sudah diberlakukan sebenarnya Bapak Ibu semua. Di Pak Konversi pun yang berlaku itu menggunakan nomor surat ini. Nah, coba kita lihat apa sih perbedaan nomor surat yang kemarin dengan nomor surat yang sekarang. Coba kita lihat. Ingat, berlaku mulai 25 Mei berdasarkan undang-undang ini, peraturan ini. Kode klasifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur 000 umum. Jadi di sini ada beberapa perubahan, yaitu pada titiknya lebih spesifik, lebih terklasifikasi seperti itu. Kemudian 100 pemerintahan, 200 politik, di sini ada klasifikasinya 201, 202. Jadi banyak. Kesejahteraan rakyat, kita tidak sering menggunakan itu. Tapi Bapak Ibu semua perlu mengetahui juga, biasanya yang sering yaitu terdapat di 800, yaitu kepegawaian. Dan juga di sini kepegawaian itu kalau kemarin di nomor surat yang kemarin kita lihat di sini masih 005 seperti itu. Kita coba lihat di sini, nanti kita uraikan. 005 ini merupakan Bapak Ibu semua nomor arsip yang barusan sesuai dengan aturan. Dimana di sini coba kita lihat 005 itu apa. Nah, apakah ada 005 sekarang? 005. Jadi 005 itu sudah tidak ada di sini Bapak Ibu semua. Dimana di sini kemarin undangan ini lebih spesifik sekarang. Undangan tentang apa? Seperti itu. Coba kita cari undangan. Nah, di sini lebih spesifik Bapak Ibu semua. Di sini selain kepegawaian, biasanya kita masuk pada kependidikan. Kalau di sekolah itu kebanyakan kependidikan. Coba, apakah ada? Nah, di sini kependidikan itu ada di golongannya 400 pendidikan. 400.3. Nah, tapi 400.3 ini masih terpisah-pisah. Di sini ada kebijakan bidang pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, pendidikan anak usia dini, kemudian ada pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat pun masih terpisah-pisah, lebih terklasifikasi lagi. Nah, kemudian contoh bagaimana Mas untuk yang sertifikat ataupun misalnya terkait dengan ijazah. Nah, ijazah kan termasuk ke pendidikan, masuk di pendidikan, di ranahnya pendidikan, ijazah, penilaian. Nah, kita lihat, coba di pendidikan ini ada yang namanya penilaian. Di mana penilaian itu coba kita cari. Pendidikan. Nah, di sini. Pendidikan di sini Bapak Ibu semua ada yang namanya pendidikan masyarakat, kemudian ada yang namanya pendidikan dasar menengah, kursus pelatihan pendidikan tenaga pendidik itu masuk ke sini nantinya.
kursus pendidikan, pelatihan yang berbunyi pelatihan dan tenaga kependidikan itu kursus masuk di sini. Juga ada kursus pelayanan khusus, ada. Pendidikan dasar menengah pertama ada. Di sini juga ada penilaian pendidikan. Nah, untuk ijazah itu bisa dimasukkan di sini. Tapi Bapak Ibu semua coba koordinasi pada masing-masing cabang dinasnya. Kalau menurut asumsi saya pribadi, Bapak Ibu semua, ini bisa masuk pada penilaian pendidikan, di mana 400.3.11 itu merupakan penilaian akademik. Nah, 400.03 ini masuknya di awal, di mana masuknya di sini nantinya ini dirubah. Ini contoh misalnya nantinya apa namanya Bapak Ibu semua, misalnya akan mengetik surat tentang ijazah. Nah, berarti 400.3. Kita lihat dulu apakah penilaian akademik atau non akademik. Kita lihat ijazah itu masuk di penilaian mana. Jika masuk di penilaian akademik maka masuknya di 11. Tapi jika tidak masuk di akademik maka masuknya di 12. Seperti itu. Nah, ini sudah mulai diberlakukan ya Bapak Ibu semua. Sebenarnya ini sudah mulai diberlakukan. Mungkin sosialisasinya masih belum sampai ke bawah, tapi ini sudah mulai diberlakukan sejak diundang-undangkan untuk Pemprov Jatim. Pak konversi pun, ingat Pak konversi kita sudah menggunakan ini. Kita menggunakan 800 kemarin Pak konversi. 800 di sini. Kita kemarin Bapak Ibu semua coba kita lihat Pak konversinya Bondowoso. Jadi kemarin kita untuk Pak konversi saja kita menggunakan 800.1.4.5. Ingat, ini merupakan kode yang dari SK Gubernur. Nah, kita coba masuk pada surat. Sedangkan yang ini merupakan nomor urut dari lembaga masing-masing. Karena kemarin menyisipkan Pak konversi itu jadi ada titiknya di sini masih. Sedangkan ini merupakan kode dari sekolah masing-masing ataupun instansi masing-masing berbeda-beda. Nah, yang nantinya ini adalah merupakan SK yang dari gubernur, yang dari gubernur yang ini coba kita lihat itu bunyinya 800.1.4.5. Coba kita cari, yaitu tentang angka kredit, antara lain pengajuan daftar usul, pengajuan angka kredit. Nah, seperti itu. Kemudian yang di sini merupakan kodenya. Nah, coba kita lihat lagi. Ini merupakan kode dari sekolah. Ini bisa bertanya pada cabang dinas masing-masing. Sedangkan ini nomor urut yang ada di sekolah. Sekali lagi ya Bapak Ibu semua, ini SK Gubernur, ini adalah kode nomor urut. Maksudnya nomor urut dari sekolah. Biasanya nomor urut itu kan mulai 1 itu per tahun. Per tahun anggaran, yaitu di Januari biasanya sudah memulai nomor 1 gitu Bapak Ibu semua. Ini berurut seterus sampai dengan Desember, dan sedangkan yang ini merupakan kode dari masing-masing sekolah yang diberikan oleh cabang dinas. Nah, sekarang Bapak Ibu semua sudah memahami kan bagaimana langkah kita untuk menentukan nomor surat yang baru yang terupdate. Silakan download file SK Gubernur itu di website saya www.abacang.com. Mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan nih, cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Jadi buku saku terkait dengan ini silahkan di-download, diunduh di website saya www.abacang.com. Karena penting sekali, sekarang kita tidak bisa mengingat. Kalau dulu mungkin kepegawaian 800 atau mungkin undangan 005, sekarang tidak. Jadi sekarang lebih spesifik tentang apa, ada titik-titiknya gitu. Dan ini berlaku sebenarnya sudah mulai tahun 2023 kemarin, tapi mungkin Bapak Ibu semua baru mengetahui, dan semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.